Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Oke, di sini saya akan menyampaikan sebuah pengertian ataupun manfaat dari yang namanya ilmu balaghah. Apa saja sih yang dapat memberikan manfaat dari yang namanya sebuah ilmu balaghah? Kita bahas dulu mengenai tentang bahasa. Bahasa merupakan hal penting dalam kehidupan manusia yang tentunya sebagai alat komunikasi yang utama. Bahasa juga meliputi sebuah kata, kumpulan kata, klausa, dan sebuah kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Pengertian bahasa dalam sistem komunikasi manusia dinyatakan melalui susunan suara ataupun ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, maupun kalimat. Nah, mengenai berbicara tentang bahasa sebagai alat komunikasi akan terkait dengan yang namanya bidang ilmu balaghah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena ilmu balaghah merupakan satu cabang linguistik yang mempelajari mengenai makna bahasa, juga terkait dalam linguistik yang sama seperti komponen bunyi dan gramatikal. Nah, balaghah ini adalah suatu objek untuk menelaah lambang-lambang ataupun tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan mereka yang satu dengan yang lainnya, pengaruh terhadap manusia dan masyarakat sekitar. Mengenai masalah kebahasaan di Indonesia, saat ini tidak lepas dari kehidupan masyarakat penduduknya. Dalam artian kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan teknologi informasi. Perkembangan bahasa zaman dahulu sampai sekarang itu sangat pesat perubahannya, apalagi di Indonesia berbagai macam bahasa seperti bahasa-bahasa daerah pada umumnya. Oleh karena itu bukan hanya di Indonesia, bangsa Arab pun telah mencapai taraf begitu jauh dalam bahasa dan seni sastra. Karena sebab itulah salah satunya dari Al-Quran menantang mereka. Kenapa dengan demikian menantang mereka? Padahal mereka juga memiliki kemampuan bahasa yang tidak bisa dicapai oleh orang lain, seperti kemahiran dalam berpuisi, membuat syair ya, ataupun prosa, memberikan penjelasan dalam bentuk sastra yang tidak sampai oleh selain mereka. Nah, walaupun demikian, mereka tetap dalam ketidakberdayaan ketika dihadapkan dengan bahasa Al-Quran. Nah, itulah perbedaan yang namanya sebuah bahasa manusia dan kalam Tuhan. Berbagai ulama mengungkapkan bahwasanya balaghah itu dapat dipahami salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang erat kaitannya dengan kaidah-kaidah penyusunan kata dan suatu kalimat yang benar. Nah, aspeknya apa saja sih yang mempelopori ilmu balaghah tersebut? Yang pertama, ilmu balaghah itu adalah yang dinamakan dengan al-kalam, ya, yang berarti ungkapan baik dan benar sesuai yang dimaksud untuk disampaikan kepada hal tersebut. Yang kedua, setelah al-kalam yaitu mutakalim, menyampaikan dengan jelas pesan tersebut. Nah, si mutakalim ini adalah orang yang menyampaikan pesan, ya, apa yang dibicarakan, apa yang diungkapkan melalui sebuah kalam. Nah, itulah aspek dari ilmu balaghah. Objeknya, pembahasan ilmu balaghah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan penyusunan kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Arab, sehingga kalimat itu sesuai dengan objek yang dibicarakan dan dapat dipahami oleh si penerima pesan. Nah, itulah objeknya. Nah, kita bahas mengenai tentang apa sih manfaat mempelajari ilmu balaghah.
Yang pertama, ilmu balaghah merupakan perangkat alat yang dapat menghantarkan seseorang kepada pengetahuan tentang ijaz Al-Quran. Dalam artian bahwasanya ilmu balaghah itu menuturkan kepada kita sebagai seorang mutakalim yang akan menyampaikan pesan dalam berbahasa Arab itu dengan struktur, ya, apalagi dengan yang namanya sebuah kajian Al-Qur'anul Karim. Nah, itu dibahas dengan ilmu balaghah. Agar apa? Agar tersusun dengan baik dan benar dan bisa dipahami oleh si penerima pesan. Yang kedua, ilmu balaghah salah satu saran yang dapat membantu seseorang yang masuk ke dalam Al-Quran, terutama mufassir dalam memahami kandungan isi Al-Quran dan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Tidak jauh beda dengan poin yang pertama, yang dalam artian manfaat ilmu balaghah tersebut, ya, untuk memberikan sebuah pemahaman kepada penerima pesan apa saja sih yang dalam kandungan Al-Quran tersebut. Nah, itulah kajian yang dinamakan ilmu balaghah. Untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah memberi pemahaman kepada penerima pesan dengan kajian ilmu balaghah. Untuk apa? Yaitu untuk tadi, ya, untuk menyampaikan kandungan-kandungan isi ayat Al-Quran itu maksudnya seperti apa, bagaimana, dan rujukannya itu seperti apa. Nah, itulah manfaat ilmu balaghah. Untuk kesimpulannya sendiri, pembahasan ilmu balaghah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan penyusunan kalimat yang tepat, baik, dan benar, sehingga kalimat itu sesuai dengan objek yang dibicarakan dan dapat dipahami oleh penerima pesan. Nah, itulah kesimpulan dari yang namanya ilmu balaghah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika pun ada kesalahan dalam pemaparan saya, itu asli dari kesalahan saya sendiri. Jika pun ada kebenaran, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk yang menonton. Dan jika pun ada koreksi ataupun salah penyebutan ataupun salah pembicaraan saya, silahkan dikomentari di kolom komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.